Hai, perkenalkan nama saya Angelina Manal. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Sari Mutiara Indonesia dengan program studi pendidikan guru PAUD. Di video kali ini saya akan memberikan kepada teman-teman semua atau adik-adik semua apa saja sih penerapan nilai-nilai yang perlu dijalankan kepada anak didik di masa yang sekarang ini. Adapun tujuan dari video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diasuh oleh Ibu Ruth Donda Elanora Panggabean MPSI. Baik, sebelum saya memberikan pemaparan materi tentang penerapan nilai-nilai yang diterapkan kepada anak, terlebih dahulu saya akan memberikan pemaparan tentang definisi pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Baik, kita masuk ke nilai-nilai yang diterapkan. Nilai-nilai yang diterapkan kepada anak itu bisa seperti nilai religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam pelaksanaan ibadah agama lain, serta bisa hidup rukun dengan pemeluk agama lain merupakan hal paling utama yang bisa kita berikan kepada anak. Hal ini dapat kita lihat seperti bagaimana cara kita, seperti contohnya umat Kristiani menghargai umat muslim yang mungkin merayakan ibadah puasa atau ibadah hari raya. Kedua, jujur, yakni perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri anak menjadi orang yang bisa lebih dipercaya, baik dari perkataan anak, perbuatan anak, maupun pekerjaan-pekerjaan yang akan diberikan kepada anak. Ketiga adalah disiplin, yakni tindakan yang menunjukkan bahwa diri anak itu tertib dan patuh pada berbagai peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku. Keempat, mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain. Hal ini seperti anak yang bisa memecahkan masalah-masalahnya sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, atau anak tersebut bisa memecahkan masalah sendiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Kelima, yakni kreatif, yakni mampu berpikir dan melakukan sesuatu baru atau inovasi baru yang berbeda dari sesuatu yang dimilikinya. Anak lebih dituntut untuk berkreatif, contohnya untuk anak usia dini seperti anak mampu membuat warna-warni, menggambar, atau maupun mencoba hal baru dari hal-hal yang sering dilakukannya. Keenam, yakni peduli lingkungan, sikap dan perilaku yang mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan itu seperti mengajarkan anak untuk tidak membuang sampah sembarangan, menanam tanaman, dan lain sebagainya yang bisa diberikan untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Ketujuh adalah tanggung jawab, sikap untuk melaksanakan tugas dan kewajiban anak, baik dia sebagai anak dalam keluarga, sebagai pelajar di lingkungan sekolah, dan sebagai anggota masyarakat di lingkungan sekitar rumahnya. Ini contohnya kalau dia sebagai anak, dia membantu orang tua, mengerjakan pekerjaan rumah, tidak melawan orang tua. Itu adalah hak dan adalah tugas dan kewajiban anak dalam keluarga. Kalau untuk bagian pelajar di lingkungan sekolah seperti mengerjakan tugas yang diberikan guru, tidak melawan guru, menghormati guru, menghargai orang-orang yang berada di lingkungan sekolah, menjaga lingkungan sekolah, adalah tugas dan kewajiban anak di lingkungan sekolah. Di bagian anggota masyarakat, di lingkungan masyarakat, seperti menjaga lingkungan, mentaati norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat, dan pun hal-hal lainnya yang merupakan tugas dan kewajiban anak. Kedelapan adalah peduli lingkungan atau peduli sosial. Peduli sosial ini dapat kita lihat dari tindakan anak yang bisa lebih membantu sesamanya, toleransi terhadap teman-temannya, dan tidak menyombongkan diri atau rajin berinteraksi dengan anak. Itu tadi adalah 7 hal yang bisa saya berikan tentang penerapan nilai-nilai yang perlu diterapkan kepada anak. Semoga penerapan nilai-nilai yang telah saya berikan dapat membantu teman-teman semua, bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua. Walaupun saya tahu bahwa dari materi yang saya berikan terdapat banyak kekurangan, tapi ingat, karena saya masih belajar, kita sama-sama belajar, jadi kita masih saling mengerti bahwa kita bisa mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruknya. Untuk saat ini juga kita disibukkan dengan yang namanya virus corona. Jadi saya himbau untuk teman-teman semua, adik-adik semua untuk tetap di rumah, kerja dari rumah, belajar dari rumah, untuk tidak keluar-keluar,
menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan rajin cuci tangan. Hal itu bisa kita lakukan pada saat ini di tengah wabah COVID-19 ini. Adapun itu tadi yang saya berikan, saya ucapkan terima kasih. Dadah.